Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa dalam Good News hari ini. Saya akan memberikan tema doa mengubah segala sesuatu. Kita akan membuka Alkitab kita dalam Kolose pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjara. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Dalam tulisan Paulus dalam Kolose ini berbicara tentang doa. Dan kalau saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus ini seorang sosok, seorang yang contoh yang kita perlu tiru. Dia selalu memiliki kehidupan dalam doa. Dan dalam renungan firman Tuhan hari ini saya akan membagi dua bagian dari kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, bertekunlah dalam doa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, doa itu adalah suatu napas bagi orang yang percaya, suatu hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Karena kita percaya doa itu kita menyampaikan permohonan, dan doa itu kita berseru kepada Tuhan, dan doa itu kita mengetahui kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16 berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Saudara-saudara, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa ketekunan itu memerlukan suatu pengorbanan. Ketekunan itu memerlukan suatu kesetiaan. Ketekunan itu memerlukan suatu perjuangan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Hari-hari ini banyak orang yang menghadapi persoalan, tapi dia tidak berseru kepada Tuhan. Dia tidak meminta permohonan kepada Tuhan. Dia tidak meminta pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Dia tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidupnya. Dan kita percaya sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang yang hidup percaya kepada Kristus, kita harus memiliki kehidupan doa. Kita bertekun karena kita percaya, karena doa itu besar kuasanya, bisa mengubah apa yang tidak ada menjadi ada. Karena itulah janji kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita tidak pernah pikirkan, Tuhan selalu kerjakan dalam hidup kita. Karena kita selalu membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kita memiliki suatu pribadi dengan Tuhan. Kita selalu berseru kepada Tuhan. Kita tetap meminta kepada Tuhan supaya Tuhan yang melakukan dalam kehidupan kita. Karena kita memerlukan ketekunan bagi orang-orang yang percaya. Gereja-gereja mengalami suatu perubahan. Gereja-gereja mengalami suatu terobosan. Karena ada orang-orang yang memiliki hati bertekun dalam doa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita hadapi, tetaplah bertekun dalam doa. Yang kedua, supaya Allah membuka pintu. Kita akan membaca dalam ayat yang ketiga. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di saat-saat tidak ada jalan, di saat-saat kita berkata tidak mungkin, tapi kalau bagi Tuhan, Dia selalu membuka. Seperti Rasul Paulus percaya dan yakini bahwa Tuhan pasti menolong
dan Tuhan akan memakai. Dan kita saat-saat mengalami suatu perjalanan dalam hidup kita, jalan buntu, tidak ada jalan. Tapi kalau Tuhan sudah membuka, pasti ada jalan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan akan menolong dalam setiap hidup kita. Dan saya yakin orang yang selalu memiliki kehidupan doa dalam hidupnya pasti mengalami mujizat dan mengalami kemenangan dan mengalami suatu jawaban, karena dia percaya bahwa Tuhan sudah membuka pintu bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupnya. Berbahagialah kita semua yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya menyimpulkan dari kebenaran firman Tuhan dalam renungan hari ini yang tentang berdoa mengubah segala sesuatu. Yang pertama, bertekunlah dalam doa. Yang kedua, supaya Allah membuka pintu. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menyertai kita. Amin buat firman Tuhan.